Jumpa lagi dengan channel Muhammad Handrason yang berbagi cerita. Ini kita akan melihat serial dari perkembangan Islam dunia yang kita amati dari peristiwa-peristiwa yang harus kita amati dengan baik. Jadi perkembangan Islam ini ada satu era di mana para pemimpinnya terbunuh. Jadi dimulai dari terbunuhnya Khalifah Umar oleh penyusup dari Persia, lalu terbunuhnya Khalifah Utsman dari masyarakat Mesir yang menuntut keadilan. Lalu terbunuhnya Sayyidina Ali oleh seorang yang hafal dan baik bacaannya terhadap kitab Quran yang diterima Nabi terakhir Muhammad SAW, dan itu diakui Nabi Muhammad SAW ketika dia masih hidup. Tapi ternyata dia membunuh Sayyidina Ali. Jadi kita bisa melihat bahwa sejak umat Islam ini berkembang di Madinah, itu yang masuk Islam itu udah berbagai macam kepentingan dan golongan dari seluruh dunia. Dan di sini yang kita harus amati bahwa banyak kepentingan yang akan membawa nama Islam. Nah, kalau kita nggak kembali kepada kitab yang disusun para khalifah selama empat khalifah itu yang sekarang terjaga selama 14 abad, berarti ini memang ada pembuktian bahwa kitab itu dijaga oleh pencipta langit dan bumi, karena tidak menyentuhnya kecuali mereka yang jujur, yang dibersihkan. Jadi ini jelas kalau kita memang kondisinya baik, kita akan mempelajari kitab yang pentahapannya sesuai dengan pentahapan yang diterima oleh Nabi terakhir Muhammad SAW, yaitu mulai dari Iqra 5 ayat pertama selama 2 tahun, lalu Al-Qalam, lalu Al-Muzammil. Jadi ada tahapan di situ yang harus dikenali dengan baik gitu loh. Saya kalau kita nggak balik ke sana, kita di ujung ini udah ceritanya udah macem-macem. Jadi itulah perlunya kita belajar sejarah perkembangan Islam, dan dari kitab yang terjaga 14 abad itu adalah sumber utamanya untuk mengamati perkembangan yang sekian jauh gitu selama
14 abad atau lebih mundur lagi. Kalau kita pakai kitab itu akan tahu dari sebelum manusia turun ke muka bumi sampai akhir zaman nanti. Itu bisa kita jadi patokan, jadi barometer. Jadi nggak sekedar ngomong bahwa Quran sebagai pegangan hidup, sebagai dasar, ya harus dipahami dulu kitabnya, lalu sejarahnya, baru kita melihat tulisan-tulisan daripada sarjana-sarjana Islam. Kalau enggak kita akan mengalami kebingungan karena sarjana-sarjana Islam ini menulis untuk, kalau bahasa sekarang ini, jurnal. Nah, di akademik itu ada jurnal arsitektur. Ini hanya untuk kalangan terbatas, orang-orang yang mengerti arsitektur. Ini sekarang ini enggak, para orang-orang yang belajar jadi ustadz belajar sekolah agama, dia bercerita tentang jurnal itu di masyarakat awam. Ya, kita dari bidang arsitektur ada jurnal arsitektur untuk kalangan arsitektur, kedokteran ada jurnal kedokteran. Nah, umat Islam ini kalau di kalangan akademis bisa dilempar itu pemikiran-pemikiran akademis sarjana Islam. Tapi kalau di masyarakat awam mesti dikembalikan kepada Iqra, petunjuk yang diterima Nabi Muhammad SAW. Ya, sampaikan aja ayat-ayatnya. Kita ajak baca dari awal sampai akhir kitab yang udah disusun dan terjaga 14 abad. Kita ajak berbuat jujur, sederhana aja. Ini enggak diceritain ada lembaran catatan sebanyak 99 lembar, satu lembarnya terbentang dari sepanjang mata memandang. Jadi otak orang Islam ini udah dibekukan oleh ceramah-ceramah yang gak keruan ini. Dan umatnya juga gak mau belajar, ke ujung-ujungnya ya ngitung pahala, ya ngitung sendiri, bukan yang pencipta yang ngitung. Rasa-rasa punya pahala. Nah, ini yang berbahaya nih. Rasa-rasa punya amal, lalu kita berbuat dosa, rasa-rasanya amalnya bisa nutup dosa. Karena ada cerita-cerita ulama yang mengampuni segala macam. Ya, ini kalau kita nggak kembali ke kitab yang telah disusun Khalifah itu akan mengalami kesesatan. Bahkan bisa jadi ketika kitab itu juga yang udah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, kita nggak baca berulang-ulang, banyak orang yang menginformasikan berbahaya membaca ke berbahaya. Itu belajar prosesnya, bukan dogma. Kalau kita jadikan dogma ya berbahaya, kita nggak menggunakan pikiran. Ya, mudah-mudahan kita bisa Iqra kembali, ya bisa berpikir, lalu nanti diberitahu oleh Rob apa yang kita tidak tahu. Itu di Iqra 5 ayat pertama itu jelas kita belajar kepada pencipta kita dari segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi alamal bil qalam alamal insan malam ya'lam. Itu jelas, itu 5 itu aja udah jelas, makanya bertahan selama 2 tahun. Itulah yang merevolusi manusia dari menyembah benda menjadi berpikir tentang pencipta dirinya. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk
membersihkan diri, berbuat jujur, lalu kita bisa iqra, membaca kitab petunjuk manusia, lalu kita baca sebanyak 7 kali, mudah-mudahan kita mendapat furqan, pembeda baik buruk, lalu kita bisa mendapat ujian-ujian sehingga kita bisa naik makin dekat ke pencipta langit dan bumi. Dan terakhir kita akan diperintahkan untuk berlindung kepada a'udzubirabbil falaq, a'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong. Rabbi adilni murhola sediki warini muraja sediki wajalim ladun kasultanan nasirah. Salamun kolami Rabbi Rahim. Salam dari Menara Langit Muhammad Andra Sona berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.